Mari kita lihat pada baris yang ketiga, takkan kupetik bunga-bunga. Jadi dalam hal ini, dalam komentarnya, Santo Yohanes dari Salib menjelaskan, bunga-bunga adalah segala kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang akan menjadi hambatan dalam mencari Allah bila jiwa memetik dan mengumpulkannya, yaitu bila jiwa terikat pada semua itu. Gambarannya seperti ini, ilustrasinya. Orang mau mendaki gunung. Santo Yohanes Salib setiap berbicara tentang mendaki Gunung Karmel adalah gambaran satu tujuan, yaitu persatuan dengan Allah. Ya, Santo Yohanes Salib sebagai seorang pembimbing rohani, seorang yang telah ditarik oleh Tuhan mengalami persatuan dengan Tuhan ini sampai pada puncak gunung. Dia mengalami persatuan dengan Allah sebagai anugerah Allah semata-mata. Lalu kemudian dia turun dari Gunung Karmel ini untuk kemudian mengajak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh merindukan persatuan dengan Allah ini untuk juga apa? Ikut mendaki gunung persatuan dengan Allah. Karena dia sudah melihat segalanya, juga segala kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan jiwa dari puncak gunung ini, melihat dalam terang kesempurnaan, dalam kematangan rohaninya, maka dia dengan tegas juga memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan. Kalau kamu mau mendaki gunung, terus mendaki. Jangan sibuk memetik bunga ke sana kemari. Kalau kamu sibuk memetik bunga atau mungkin ada hewan ini, hewan itu kamu kejar, ya kamu tidak akan sampai ke puncak gunung. Bahkan kamu bisa tersesat. Baik, kita lanjutkan. Bunga-bunga adalah segala kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang akan menjadi hambatan dalam mencari Allah jika jiwa memetik dan mengumpulkannya. Jadi maksudnya apa ini? Kalau jiwa kemudian terikat pada semua itu. 3 jenis bunga yang dimaksud yaitu apa? Hal-hal yang fana, hal-hal kedagingan, hal-hal rohani yang hanya diarahkan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi kita lihat di sini ya, kalau ketiganya ini menguasai hati, maka ini akan menghambat jiwa dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Jadi yang disebut 3 jenis bunga tadi, hal yang fana, ya yang pertama ya. Jadi hal-hal yang bersifat dunia ya. Lalu kemudian hal-hal kedagingan. Lalu kemudian rupanya di sini Santo Yohanes Salib juga mengatakan termasuk juga hal-hal rohani. Segala kenikmatan-kenikmatan, segala penghiburan-penghiburan rohani yang memang menyenangkan kita ya. Tetapi satu hal ditekankan Santo Yohanes Salib, hiburan-hiburan rohani atau karunia-karunia rohani itu bukan Allah. Tetap yang harus dikejar dan dicari adalah Allah sendiri. Sehingga jiwa tetap tidak boleh melekat pada hiburan-hiburan atau karunia-karunia rohani itu. Kita terima penghiburan itu, kita terima dengan penuh syukur. Tetapi setelah itu lepas, ya tidak usah diingat-ingat lagi. Kelepasan juga dalam hal-hal penghiburan rohani. Nah mungkin ada yang bertanya, penghiburan rohani ini bagaimana? Ya contoh yang kalau mungkin kita alami dalam doa, misalnya kedamaian, ketenangan, lalu kemudian ya mungkin ada yang mengalami seperti penglihatan atau mengalami bisa seperti aliran listrik kesetrum atau kemudian seperti merasa panas atau merasa dingin, merasa sejuk. Ya pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan yang membuat kita, waduh, doaku ini rasanya begitu begitu masuknya. Oh Tuhan, Kau luar biasa. Doanya sudah 1 jam, tapi rasanya baru seperti 5 menit. Ya memang menyenangkan, tetapi satu hal tetap ditekankan Santo Yohanes Salib, tidak boleh melekat, apalagi mencari. Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
tetapi satu hal perlu juga semangat kelepasan. Lalu kemudian takkan kupetik bunga-bunga. Jadi dalam hal ini jiwa mau menyatakan kepada Allah bahwa dia tidak mau menyerahkan hatinya kepada hal-hal duniawi, bahkan juga kepada hal-hal rohani, yaitu pada penghiburan-penghiburan rohani. Tidak mau terikat pada semua itu, tetapi jiwa hanya mau terikat dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Hal ini seperti nasihat Daud dalam kitab Mazmur bab 62 ayat 11b, apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Mungkin orang juga bertanya-tanya, bagaimana orang dalam kehidupan sehari-hari? Apa boleh memiliki harta? Apa boleh menjadi kaya dan sebagainya? Jadi dalam hal ini seperti nasihat Mazmur ini, intinya seperti yang dimaksudkan 1 Yohanes Salib. Semangat kelepasan tidak terikat. Ada satu ilustrasi sederhana. Ini satu ilustrasi bagaimana cara orang menangkap monyet. Ya rupanya kalau tidak salah ini cara menangkap monyet di Filipina ya. Jadi kalau orang mau menangkap monyet, lalu kemudian orang menyediakan tabung ya cukup berat sehingga tidak bisa diangkat langsung dengan monyet. Tetapi kira-kira kemudian dilubangi di tengahnya, lalu kira-kira tangan si monyet ini bisa masuk ke lubang itu ya. Dalam kondisi monyet itu tidak pegang apa-apa, bisa masuk. Nah, tapi kemudian di tabung ini kemudian diberi apa yang digemari monyet, entah pisang, entah kacang, dan sebagainya. Nah, begitu kemudian ini ditaruh untuk menjadi umpan bagi monyet tadi, lalu kemudian akhirnya monyet itu mulai, dia memasukkan tangan dengan tangan yang kosong tadi, memasukkan tangan ke tabung tadi. Nah, dia meraih segala makanan yang dia sangat inginkan tadi ya, kacang, pisang atau apa. Dan kemudian akhirnya apa? Dia mau angkat lagi, tidak bisa. Karena apa? Tangannya penuh. Tidak bisa si monyet ini ngangkat-ngangkat. Karena apa? Tangannya penuh. Sehingga akhirnya apa? Dia terperangkap dan tabung itu cukup berat. Sehingga dia nggak bisa gerak. Dia terus ya. Dia nggak akan kepikiran untuk melepaskan tangan, mengeluarkan tangan. Ya dia nggak akan kepikiran. Namanya juga monyet ya. Ya dia terus akhirnya apa? Dia terperangkap dan bisa ditangkap. Ini gambaran ya. Kalau kita demikian juga kita terikat. Waduh, gambarannya ini kok diingat-ingat. Kalau aku terikat dengan hal-hal duniawi atau bahkan juga penghiburan-penghiburan atau karunia rohani, bukan terikat pada Allah, maka gambarannya seperti monyet. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat ya, dalam hal ini mengenai hal-hal duniawi, apalagi bagi kita hidup awam dalam keseharian, kita juga bekerja, kita juga mencari nafkah, kita juga bertanggung jawab untuk menghidupi, menafkahi keluarga kita. Bekerja sebaik-baiknya, lalu kemudian mencari harta, mencari nafkah, segala sesuatu juga diberikan oleh Tuhan. Kita sadari, semuanya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi perlu selalu kita ingat, mana yang tujuan, mana yang sarana. Segala harta, segala yang kita butuhkan, segala hal-hal duniawi, juga kemudian kalau orang belajar, tentunya ingin kemudian ya meraih gelar, lalu kemudian meraih kemampuan-kemampuan, ya atau kemudian juga orang dengan hobi dan sebagainya. Tetapi orang juga perlu membedakan bahwa mana yang tujuan, mana yang sarana. Semua yang di dunia ini sifatnya sementara dan ini hanya sarana. Tujuannya apa? Kembali pada tujuan yang diungkapkan Santo Yohanes Salib. Bersatu dengan Allah. Dan tujuan ini juga ditegaskan sebenarnya dalam Katekismus Gereja Katolik ketika berbicara tentang tujuan doa, yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengannya.